Makanya tadi kata Abah, bahagianya pun beda-beda. Bagi orang sakit, bahagia itu adalah sembuh. Bukan mobil, bukan makanan, bukan uang, tadi semua. Tapi sebaliknya kata Abah juga, bagi orang yang jomblo, bahagia itu adalah pada saat dia mendapatkan pasangan. Tuh, tadi semua. Pada saat orang sudah punya pasangan, bahagia itu pada saat dia punya anak, tadi semua. Kemudian juga nanti lain lagi, naik lagi, nanti tingkat bahagia itu lain-lain. Pada saat kalian sudah, barulah nanti mungkin, maka tadi, bahwa parameter bahagia itu adalah kepada setiap orang adalah berbeda. Nah sekarang kita sampailah pada apa namanya sahabat, Abah tadi ngambil dari prolog dari bawah, karena baginda Nabi Muhammad SAW selalu mencontohkan kepada kita itu mulai dari bawah, tadi semua ya. Dari mulai bawah, kemudian menengah, dan sampailah kepada kesadaran kita yang sempurna. Maka dikatakan oleh apa Syaikhullah, kalaupun kita harus meminta, ya sesungguhnya adalah dikatakan adalah khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Hal terbaik yang kau minta kepada Allah adalah apa yang dia minta darimu. Tuh. Jadi bukan minta rizki, bukan minta uang, bukan minta surga, bukan minta dibebaskan di neraka, bukan. Karena sesungguhnya yang terbaik itu adalah kita sekarang seperti biasa Abah setiap apa namanya sore jam 4.30 ya, selepas kita melaksanakan kegiatan asar, kita akan isi adalah dengan apa namanya, apalah istilahnya, ngabuburit barangkali ya. Kita sebutkan saja namanya adalah ngabuburit ya. Pada dasarnya apa namanya ada beberapa pertanyaan yang barangkali yang kita akan coba hari ini sama-sama kita berbagi ya. Kita sama-sama adalah dari sekian banyak pertanyaan yang sampai kepada Abah, yang Abah akan sampaikan pada sore hari ini adalah yang berkaitan dengan doa sesungguhnya. Bagaimanakah hakikatnya berdoa dan sahabat ya. Ya sebenarnya kalau pertanyaannya bagaimanakah berdoa, sebenarnya adalah tergantung ya sahabat. Tergantung di makom mana kamu berada sesungguhnya. Kalau baginda Nabi sesungguhnya adalah, dan juga Allah sahabat dalam Al-Quran ya ada perintah ud'uni astajib lakum ya. Atau wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ya. Artinya bagi Anda karena Al-Quran juga adalah memiliki adalah lapisan makna ya sahabat, tingkatan-tingkatan. Maka juga sama, saum juga kan ada tingkatan syariat, ada saum torikot, saum hakikat, saum ma'rifat. Salat syariat, salat torikot, salat hakikat, salat ma'rifat. Demikian pula dengan haji ya sahabat. Nah demikian pula dengan doa. Siapa yang berdoa sesungguhnya? Nah pada saat makom nanti sudah makom ma'rifat, siapa yang meminta? Kepada siapa meminta? Ya sahabat. Maka pertanyaan ini Mas Irfan adalah tentu adalah apa yang harus aku minta di dalam doa ya. Dan apakah bagaimana esensi daripada doa itu. Doa itu kan permintaan sebenarnya. Tapi ya walaupun doa itu adalah permintaan, sebenarnya adalah kalau kita lebih naik lagi pemahamannya, sebetulnya doa itu adalah bukan permintaan, tapi adalah sebaliknya menghadirkan Allah adalah dalam doa itu, sahabat. Hudur intinya, ya. Maka kenapa dalam tingkatan derajat dikir dibagilah kan, dikir dari ma'a goflatin kepada dikir ma'a yakdotin, dari dikir ma'a yakdotin kepada zikir ma'a hudurin. Nah inilah hudur tadi semua. Nah, maka ini termasuk dalam solat kata baginda Nabi, la solata illa bihuduril qalbi. Tiada solat yang tidak merasa hadirnya hati ya. Nah itulah doa sebetulnya. Maka sebenarnya doa itu sahabat ya, walaupun nanti Abah akan bagi bahwa sesungguhnya doa itu adalah bukan pekerjaan lisan sebenarnya. Tadi sesungguhnya adalah bagaimana adalah kita membuat persangkaan dalam hati kita pada Allah. Tadi semua zon. Zon kita itu adalah lebih baik daripada ucapan lisan. Bahkan kalau menurut Imam Ghazali adalah sesungguhnya doa yang kita bangun dengan hati, adalah prasangka yang dibangun dengan hati itu lebih tajam daripada apa yang kita ucapkan dengan lisan ini. Ya inilah maka dalam Al-Quran maka dikatakan baginda Nabi innal Qur'ani sab'atu butun, sesungguhnya Al-Quran itu juga memiliki 7 lapis makna ya Al-Quran itu.
Maka oleh karena itu, maka dalam Al-Quran itu sebetulnya adalah banyak digambarkan oleh Allah tingkatan-tingkatan manusia. Dari mulai tingkatan syariat, tingkatan thariqat, hakikat sampai ma'rifat, Al-Quran menggambarkan semuanya sahabat. Maka dimaknai secara doa permintaan ya. Kalau seandainya adalah di makom bawah, maka seolah-olah didorong untuk meminta kita ya. Mungkin pelajaran yang paling mudah sebenarnya adalah sederhana sebenarnya. Adalah sebagaimana kita diajarkan oleh Allah kepada orang tua ya. Pada saat kita kecil adalah seolah-olah kita ini kan biasa meminta. Bahkan orang tua itu bahagia pada saat misalnya diminta oleh anaknya, diminta oleh cucunya. Anaknya yang masih kecil itu kita senang ya. Adanya permintaan itu merasa diaku sebagai orang tua. Demikian pula sebetulnya sahabat juga demikian pula Allah ya pada dasarnya pada makom awam ya Allah itu menyuruh kita, bahkan dikatakan oleh baginda Nabi adalah bahkan Al-Quran juga menyampaikan bahwa orang yang tidak berdoa itu sombong sahabat ya. Nah bagi orang-orang yang di makom bawah tadi semua ya, maka sebagaimana seorang anak yang senantiasa mau pergi main minta jajan, kalau mau pergi ngaji minta jajan, kalau sekolah minta jajan, kalau dia lulus sekolah dia minta hadiah, itu biasa ya sahabat tadi semua. Tapi itu dalam masih makom, mungkin sampai SMP, SMA kamu masih bisa melakukan begitu. Apalagi makom makin kecil kamu, maka penjajahan kamu kepada Allah itu makin kejam kepada orang tua itu kan. Bagaimana waktu misalnya kita baru bisa bicara sahabat. Kita udah nggak ada adab kepada ibu kita, kepada orang tua kita, nyuruh seenaknya dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja. Ya, demikian pula apa yang digambarkan oleh Allah di dalam sebagaimana yang diceritakan oleh baginda Nabi, bahwa sesungguhnya kita adalah untuk makom-makom di bawah itu ya silahkan minta gitu kan tadi. Silahkan kamu minta seenaknya kamu gitu kan tadi semua ya. Bahkan anak itu kan saking kurang ajarnya pada ibunya lagi makan, mama mama ini, mama itu. Padahal nah inilah artinya bahwa demikian pula adalah gambaran kita. Bagaimana meminta kepada Allah pun pada saat makin kita dewasa, makin dewasa. Tentu nanti pada saat kita pun sudah kuliah dan lain sebagainya, udah dewasa, barangkali udah rumah tangga. Tentu kita juga tidak akan lagi kurang ajar permintaan kita pada ibu kita. Bahkan sebaliknya kita akan merasa, mah udahlah sekarang. Bukan lagi aku yang minta, biarlah silakan mama yang minta sekarang. Baliklah, nah gitu kan tadi semua. Maka inilah yang harus kita pahami juga tentang doa ya sahabat. Jadi maka Abah pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya adalah dalam pengertian doa bisa diawali itu dengan kita menyebutnya adalah di awal kita ini selalu bahasanya mencari, meminta, mencari kepada Allah itu. Itulah tahapan awal dalam kehidupan kita. Selalu kita itu mau sekolah, mencari sekolah, mau mondok, cari pondok, gitu kan. Mau bekerja, cari kerjaan, mau cari istri, cari uang. Itu kan perasaan yang kita rasakan di awal tadi semua. Karena seolah-olah kitalah yang merupakan isim fa'ilnya. Kitalah merupakan istilahnya subjek. Kitalah yang melakukan kehidupan itu sesungguhnya. Tetapi sahabat, sejalan dengan waktu, nah nanti kita sesungguhnya bukan kita. Baru kita menyadari. Ternyata selama ini aku minta. Ternyata bukan minta aku ini. Ternyata ini adalah diberi. Mulailah merasa kita menerima di situ sahabat. Pada dasarnya. Kita nanti pada saat kita sudah mulai kesadarannya meningkat. Pada saat kesadarannya masih di tingkat bawah. Kita ini hanya meminta. Tapi pada saat kita sudah naik nanti tingkat kesadarannya. Bukan lagi meminta kita ini. Menerima sesungguhnya. Pada saat kita adalah bekerja. Barangkali selama ini kita menganggap atau barangkali kita kuliah. Kenapa saya kuliah di university adalah mengambil jurusan misalnya engineer, insinyur listrik atau engineer sipil bangunan gitu kan tadi. Selama ini seolah-olah kita yang milih. Aku memilih bangunan ini. Aku menjadi engineer. Atau ada lagi yang kuliah di kedokteran. Saya memilih kedokteran. Padahal sebetulnya bukan kita yang buat itu semuanya. Nah itulah yang di awal kita selalu merasa bahwa aku yang mencari. Aku yang mencari. Aku yang mencari. Aku yang mencari. Aku yang buat. Aku dah.
Tapi kemudian pada saat kesadaran itu naik, nanti sesungguhnya sebenarnya kita menerima. Pada saat Anda masuk ke ada universitas kedokteran, sebetulnya Allah mengarahkan kamu ke situ sesungguhnya. Ya, sama saja pada saat kita kepala kita pusing, kepala kita sakit ya sahabat. Setiap orang pada saat orang kepalanya sakit, maka tergantung daripada memori dia, sahabat. Ada yang dia cocok dengan Paramek, ada yang dicocok dengan Panadol, ada yang cocok dengan Bodrek, ada yang cocok dengan Puyer. Itu semua orang sebetulnya dia mencari. Nah, inilah sesungguhnya kenapa dalam hal berobat sekalipun Allah mengajarkan kepada kita, ternyata tidak, yang menyembuhkan bukan obat gitu kan tadi. Maka kenapa oleh Allah diberikan obat itu berbeda. Walaupun pusing penyakit yang sama, kepalanya adalah pusing ya. Tetapi yang diajarkan oleh Allah kepada kita, ternyata pusing itu obatnya nggak selalu Bodrek. Kepada kamu bisa jadi Bodrek, kepada dia bisa jadi Paramek, kepada orang lain bisa jadi Panadol, bisa lagi kepada orang lain adalah Puyer 17 dan lain sebagainya merek obat. Makanya kata Abah, pada saat kita merasa sesuatu kita mencari. Pada saat kita butuh sesuatu di awal. Pada saat kesadaran kita masih di bawah, kita selalu merasa mencari. Itulah pelajarannya. Makanya disitulah kita pada saat mencari kita meminta, ya Allah berikanlah aku sekolah yang baik, ya Allah berikanlah aku pekerjaan yang baik, ya Allah berikanlah aku jodoh yang baik. Ya memang karena di awal itu kesadaran kita adalah sahabat sama pada saat anak-anak itu adalah hanya meminta dia. Hanya meminta dan mencari ya. Apa yang bisa diberikan orang tua kepada kita. Tapi pada saat meningkatnya kesadaran pada diri kita, sebetulnya kita bukan mencari atau bukan meminta sebenarnya. Menerima semuanya. Pada saat kita bekerja, pada dasarnya bukan kita yang di situ. Wow, ada orang berkata pada Abah, "Bah, tadi semua saya alhamdulillah dengan ini saya melamar berhasil." Kata Abah, bukan kamu yang melamar berhasil. Memang itu sudah menjadi bagian kamu. Itu untuk kamu semua. Kamu itu sekarang bukan mencari, sebetulnya menerima. Nah, sekarang rubahlah paradigma kamu. Bukan lagi kamu yang mencari pekerjaan itu kemarin. Sekarang terimalah pekerjaan itu adalah pemberian Allah pada dirimu. Maka sekarang berarti kalau di awal kamu merasa kamu yang melakukan. Karena kalau seandainya paradigmanya pada saat sudah masuk ke level menengah kesadarannya. Tidak dirubah kesadarannya, kita akhirnya nanti seperti Korun dan Salabah. Pada saat dia kaya, dia akan berkata, kata dia apa? Kata Korun dan Salabah, ini adalah hasil usahaku. Tadi semua. Kata Korun dan Salabah, ini adalah hasil dari usahaku. Ini yang bahaya. Sehingga lupa kepada Allah, menafikan Allah di situ sahabat. Ya. Maka itulah dalam berbagai ini Abah lagi bicara secara umum dulu. Pada dasarnya adalah meminta itu adalah bagi makom yang di bawah adalah bagus tadi semua ya. Memintalah. Minimal kalau kamu meminta pun sudah kamu menyadari ada zat Tuhan yang Maha Kuasa yang kamu yakini ya, walaupun kamu belum mengenalnya tapi kamu percaya adanya Tuhan ya. Maka sesungguhnya itu doa itu sudah baik ya, sudah baik ya sahabat ya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita semua ya. Tentang permintaan Mas Irfan ya. Nah, Abah belum jawab karena kita harus naik nanti. Itu di makom yang bawah sesungguhnya. Dan Allah izinkan kita meminta dalam Al-Qur'an dan Rasulullah juga menyuruh kita meminta. Tapi sahabat, seiring dengan kedewasaan kita, sebetulnya meminta itu kurang adab nanti sebenarnya. Bahkan makin tinggi lagi, kamu tidak usah meminta. Tidak boleh meminta sama sekali. Buat apa minta kepada Tuhan yang sudah maha tahu, maha baiknya. Dan bahkan Allah sudah memberi. Maka itulah kenapa Allah selalu ingatkan kepada kita. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Rabbikal karim itu apa? Ya. Buat teman yang di Facebook, Abah sudah lama nge-live di Facebook. Sekarang Abah punya channel YouTube ya. Adalah di channel YouTube Abah adalah di Abah Setu MDNH ya. Barangkali Abah buat kajian setiap hari 2 kali di di YouTube Abah di channel Abah Setu MDNH ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi intinya pada dasarnya yang Abah sampaikan itu adalah hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat-sahabat semua. Jadi adapun kitab yang kita jadikan referensi adalah kitab Al-Hikam, kitab Sirul Asrar dan juga beberapa kitab-kitab yang umum ya yang biasa kita gunakan. Ya itu ya sahabat. Nah, kalaupun sekarang kalau boleh meminta, ya.
Karena pada dasarnya bagi kita kalau sudah kenal bahwa apalagi sudah mengenal wujudnya Allah, ya Allah yang wujud dan kita Adam tadi semua. Nah, disinilah mulai letak persoalan pada manusia. Maka disitulah bahwa kita tidak boleh berhenti adalah belajar tadi semua. Setelah kita mempelajari nanti ilmunya semakin naik, ternyata kita memahami tentang apa namanya ilmu tauhid dari tadi semua, dan kita mengerti bahwa sesungguhnya manusia itu adalah tidak wujud, yang wujud itu hanya Allah. Maka kalau begitu siapa yang minta? Nah, disinilah harus ada perubahan. Maka kata Abah, dari awalnya kita adalah seolah-olah yang bekerja kita, yang mencari kerja kita, yang sekolah kita, yang memilih sekolah kita. Kita di awalnya itu mencari, harus naik pada makom nanti adalah menerima. Jadi kita ini hanya menerima, berarti kita akan bersyukur nanti. Kalau kita yang mencari dan kita yang bekerja, maka akan selalu merasa bahwa segala hasil yang kita dapatkan itu hasil kita. Maka akan muncul nanti sombong, akan tadi ujub pada saat kita berhasil di dalam usaha itu. Tapi pada saat kita menerima, kita akan bersyukur tadi semua, ya. Karena pada dasarnya kenyataannya kita menerima. Tidak ada yang bisa kamu lakukan sebetulnya. Makanya disinilah tahapan berdoa kepada tiap orang tergantung daripada tahapan tauhidnya. Kalau dia tauhidnya sudah betul-betul memahami bahwa tidak ada yang wujud hanya Allah dan segala yang selain itu Allah itu adalah Adam, tidak ada. Berarti kalau begitu, kalaupun kita harus meminta, siapa meminta kepada siapa? Nah, ini harus dipahami oleh kita di dalam makom tauhid, ya sahabat. Nanti di penghujungnya kita adalah sudah tidak ada lagi kata pinta meminta tadi semua, ya. Sudah tidak lagi kata ingat mengingat tadi semua. Nah, inilah makanya perjalanan manusia itu adalah tidak boleh berhenti kita dalam satu fase. Nah, ini ya. Nah, makanya tadi di awalnya adalah meminta, kemudian nanti naik pada menerima, nanti adalah memberi. Pada saat di level kita udah sampai kepada tahapan tauhid yang sempurna, kamu tuh hanya ingin memberi dan memberi. Itulah kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya. Maka berbuat baiklah kalian sebagaimana aku berbuat baik pada kalian tadi semua, ya. Belajarlah memberi sebelum diminta tadi semua, sahabat. Nanti itu nggak ada lagi permintaan, nggak ada lagi. Bukan surga, bukan neraka, bukan dunia apalagi, ya. Bukan permintaan, udah nggak ada. Karena kamu sudah saking yakin, percaya sepenuhnya kepada Dia, Zat yang maha mengatur, yang maha baik dan disesuaikan dengan keadaan diri kita. Belum tentu bahwa kaya itu baik. Bagi seseorang sahabat yang diberikan kekayaan tadi, karena dia dengan kekayaan itu dia akan selamat. Tapi ada orang yang tadi semuanya kalau seandainya justru diberikan kurang oleh Allah, karena dia dengan kurang itu selamat, sahabat. Ada manusia yang diberikan adalah oleh Allah itu dengan sehat. Dengan sehat itulah dia selamat. Tapi ada orang terpaksa dia harus dalam keadaan sakit, karena kalau dia sehat dia lebih bahaya tadi semua. Maka inilah sesungguhnya yang harus kita pahami dalam kehidupan. Bagaimana hukum Allah berlaku pada kita. Intinya apapun yang Allah kita berikan kepada setiap orang, yang terbaik kepada setiap orang itu adalah berbeda-beda. Makanya tadi kata Abah, bahagianya pun beda-beda. Bagi orang sakit bahagia itu adalah sembuh. Bukan mobil, bukan makanan, bukan uang, tadi semua. Tapi sebaliknya kata Abah juga, bagi orang yang jomblo bahagia itu adalah pada saat dia mendapatkan pasangan. Tuh, tadi semua. Pada saat orang sudah punya pasangan, bahagia itu pada saat dia punya anak. Tadi semua. Kemudian juga nanti lain lagi, naik lagi. Nanti tingkat bahagia itu lain-lain. Pada saat kalian sudah, barulah nanti mungkin. Maka tadi, bahwa parameter bahagia itu adalah kepada setiap orang adalah berbeda. Nah, sekarang kita sampailah pada apa namanya sahabat. Abah tadi ngambil dari prolog dari bawah. Karena baginda Nabi Muhammad SAW selalu mencontohkan kepada kita itu mulai dari bawah. Tadi semua, ya. Dari mulai bawah, kemudian menengah, dan sampailah kepada kesadaran kita yang sempurna. Maka dikatakan oleh Syaikhullah, kalaupun kita harus meminta, ya sesungguhnya adalah dikatakan adalah khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Hal terbaik yang kau minta kepada Allah adalah apa yang dia minta darimu. Tuh. Jadi bukan minta rizki, bukan minta uang, bukan minta surga, bukan minta dibebaskan di neraka, bukan. Karena sesungguhnya yang terbaik itu adalah, karena itu adalah sesungguhnya bukan perkara yang harus diminta tadi sesungguhnya. Apalagi berkaitan bab dunia dan rizki, ya sahabat, ya. Ya barangkali kalau seandainya kalian sudah ngerti tentang surga dan neraka, ya berminta surga dan neraka baik tadi semua, ya. Jadi yang terbaik khairu ma tatlubuhu minhu, adalah hal terbaik yang kau minta kepada Allah adalah ma huwa talibuhu minka.
adalah apa yang diminta darimu. Apa yang diminta oleh Allah dari kita? Kita disuruh sabar. Kita harus sabar, kita harus syukur ya. Kita disuruh oleh Allah sabar, syukur, ikhlas, zuhud, qanaah, ridho. Itu yang diminta oleh Allah, sahabat. Demikian pula juga banyak sahabat yang selalu memegang, wah saya pegang pada sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bukan hanya gunting kuku. Sunnah Nabi itu hanya bukan bagaimana cara gunting kuku, bagaimana cara menggunakan siwak, bukan hanya itu. Tapi apa sunnah Nabi yang paling besar? Tadi semua menyayangi, memberi, memaafkan. Itu yang diminta seharusnya. Banyak sekarang orang bicara tentang sunnah Nabi pun sibuk. Wah harusnya kita gunting kuku ke sunnah Nabi. Pakai kancing kayak sunnah Nabi. Pakai baju kayak sunnah Nabi. Yang lebih daripada itu yang Nabi ajarkan kepada kita adalah sunnah yang paling besar dari Nabi adalah bagaimana cara kita mi'raj kepada Allah. Itulah sunnah yang paling besar yang harus kita dahulukan daripada kita melakukan ada sunnah-sunnah yang lain. Tadi kata laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Tadi itu yarjullah tadi semua. Bagaimana bertemu dengan Allah. Itulah sunnah Rasul yang besar adalah bagaimana Rasulullah itu adalah yarjullah, berharap bertemu dengan Allah, adalah wal yaumal akhir, dan selamat untuk hari akhir. Tadi dengan apa? Fadzakarullaha katsira, dengan berzikir yang banyak, dengan zikir yang banyak, sahabat. Jadi itulah juga demikian dalam doa ya. Maka apa yang harus kita minta di dalam doa? Maka banyak ya persoalan yang harus kita pahami ya. Kemudian dijelaskan juga maka yang berkaitan dengan nah dalam doa sahabat harus disertai dengan perbuatan, karena pekerjaan permintaan yang adalah dikatakan di sini adalah matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu minal ubudiyyati wal qiyamu bi huquqir rububiyyati. Permintaan orang-orang arif kepada Allah adalah ketulusan dalam penghambaan. Jadi bukan meminta, bukan mengharapkan apa yang harus diberikan oleh Allah. Dia ketulusan saja, menunjukkan bahwa saya adalah hamba Allah tadi semua. Tapi nanti pada saat sudah sampai kepada hamba Allah yang sejati, sesungguhnya sudah tidak ada lagi kata minta-meminta di sana sebenarnya. Tadi semua. Permintaan orang arif kepada Allah adalah ketulusan dan penghambaan dan pelaksanaan hak-hak ketuhanan. Ya saham. Nah inilah ya mungkin dalam hikmah yang awal dikatakan juga kenapa dalam bab doa walaupun ada la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilahahi fid du'ai mujiban liyashika bahwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Ya itulah konsepnya dalam doa. Janganlah keterlambatan waktu pemberian Allah walaupun engkau sudah sungguh-sungguh berdoa ya. Karena memputus asa ya. Dia menjamin tadi semua ya. Dikatakan bahwa duminalakal ijabah ya. Dia sungguh-sungguh akan membuat menjamin pengabulan untukmu ya, tetapi ijafi ma yakhtaruhu laka la fi ma takhtaruhu li nafsika. Ya adalah untuk sesuai dengan apa yang dia pilih untukmu, bukan untuk apa yang kau pilih untuk dirimu. Inilah yang sesungguhnya kita manusia tidak mengerti, kata Abah. Ada manusia yang justru adalah nah intinya kalau dibicara secara tauhid, secara keseluruhannya, seluruh manusia dalam kondisi apapun hari ini itulah yang terbaik dari Allah. Ya, maka tadi orang yang selamatnya dengan tidak punya harta, dengan miskin, justru kenapa kau minta untuk kaya? Karena pada dasarnya Allah sudah menempatkanmu di situ, itulah yang selamat untuk kamu. Demikian pula orang yang sebaliknya, ada orang yang sudah ada posisi kaya, sesungguhnya karena dia disitulah dia lebih, walaupun sejelek-jeleknya, disitulah dia selamat, lebih selamat. Tadi semua sahabat ya. Maka disitulah kita bisa melihat ada setiap orang punya warid ya. Ada orang yang punya warid, punya kelebihan. Dari waridnya itu adalah punya kelebihan-kelebihan yang lain ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Kadang-kadang sahabat ya tanpa ibadah yang banyak, tapi dia diberikan oleh Allah banyak hal tadi semua. Tapi ada orang yang banyak meminta malah tidak diberikan apa-apa. Karena disinilah yang harus kita pahami tentang mengerti hakikat Allah.
Allah itu adalah selalu ingin memberikan yang terbaik kepada diri kita. Tapi sayangnya yang terbaik menurut Allah itu terkadang sahabat adalah belum tentu yang terbaik buat manusia, buat kita. Karena kita selalu mendahulukan hawa nafsu, maka tidak semua yang kita anggap baik itu ada. Itulah kata Allah, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tadi semua ya. Jadi boleh jadi apa yang kamu anggap baik itu ternyata adalah buruk, dan boleh jadi yang kamu anggap buruk ternyata adalah baik. Tadi kalau seandainya kaya itu baik untukmu, Allah pasti udah berikan kekayaan itu. Kalau ternyata mobil itu hari ini sahabat, makanya tadi kata Syekh Athaillah tadi, semua juga semua doa fahuwa dominal lakal ijabah ya. Bahwa dia menjamin pengabulan untukmu. Tapi kan masalahnya adalah dikatakan fima yahtaruhu laka la fima tahtaruhu li nafsika, tapi dia pilih untukmu bukan sesuai dengan kehendakmu ya. Maka disinilah yang harus kita pahami, barangkali yang kamu minta hari ini belum kamu butuhkan saat ini sahabat, maka Allah tunda, bukan tidak diijabah, Allah tunda sampai kepada saat memang hal yang kamu minta itu adalah paling waktu yang paling tepat. Mari katakan di bawahnya adalah wafil waktil ladzi yurid la fil waktil ladzi turid, dan serta dalam waktu yang dia inginkan, bukan dalam waktu yang kau inginkan. Kenapa? Dalam waktu yang dia inginkan, karena dia tahu adalah the best time, the best moment adalah waktu yang terbaik yang dia akan berikan. Maka dia berdoa yang sebanyak-banyaknya baguslah. Tadi semua kata Abah, anggap saja menabung permintaan, punya bank permintaan oleh kamu di situ, karena jaminan ijabah itu ada. Kalau enggak di sini berupa apa yang kau minta, ataukah adalah berupa pengampunan dari dosa dari Allah, ataukah barangkali adalah berupa kebaikan buat di akhiratmu nanti sahabat. Inilah yang harus dipahami tentang doa. Makanya jangan merasa sedih dengan apa yang sudah kamu lakukan dalam berdoa. Walaupun sebetulnya kata Abah juga nanti kalau kalian tauhidnya sudah baik, sudah sempurna, nggak ada lagi kata meminta itu sesungguhnya ya. Karena pada dasarnya kalaupun meminta, bolehlah kata Syatulillah meminta hanya kepada perkara yang memang Allah minta darimu. Minta sabar, minta syukur tadi kan. Kata tadi, khairu man tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Hal yang terbaik yang kau minta kepada Allah adalah apa yang dia minta darimu. Tadi semua. Kita harus disuruhnya jadi manusia ikhlas. Tadi semua. Manusia sabar, ikhlas, syukur. Tapi tadi kita tidak bisa sahabat. Sabar itu bukan perkara yang tidak bisa diminta dengan doa. Tapi adalah sabar itu adalah sebuah proses hidup. Maka kata Abah juga, semua kehidupan ini adalah kehidupan kita adalah university semua. Kita will learn ya, kita belajar, learning by doing dalam hidup. Belajar sambil berbuat. Maka akan dikasihlah kita persoalan-persoalan yang berseberangan dengan kemauan kita. Disitulah maka sesungguhnya adalah bagaimana pelajaran tentang berdoa, bagaimana kalian mengerti tentang hakikat doa, bagaimana juga tentang kalian mengerti tentang hakikat pengijabahan itu. Bukan, tapi yang harus dipahami oleh kita, Allah adalah Al-Karim. Karena Allah itu Al-Karim, bahkan Allah itu sudah memberi sebelum diminta sebenarnya. Bagi orang-orang yang sudah tauhidnya baik ya. Makanya tadilah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Nah, orang yang tawakal itu orang yang enggak minta. Orang yang tawakal itu jelas dia buat apa dia minta. Dia sudah mengerti pada Allah yang Al-Karim, Allah yang sudah memberi tanpa diminta. Seperti halnya kita bisa melihat, kan tidak meminta kita melihat, tapi dia beri. Itulah yang disebut nikmatul ijad. Nikmat penciptaan kita ini adalah yang disebut, maka Allah ingatkan di dalam surat Al-Insan, Allah ingatkan kita tentang ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah melalaikan engkau daripada seolah-olah kepada Tuhanmu yang Al-Karim, yang sudah memberi tanpa diminta. Tuhanmu yang maha baik, bahkan sebelum kalian apapun meminta sudah diberikan. Kenapa seolah-olah Tuhan itu menyindir, kok malah kamu meminta kepada makhluk? Kenapa kamu malah bersandar kepada makhluk? Tadi semuanya ya. Apakah mereka lebih baik daripada aku? Ya sahabat. Nah inilah sesungguhnya pelajaran dalam kehidupan yang harus kita fahami. Maka inilah kita harus belajar dewasa. Maka di dalam hikmah yang ke-6 dalam hikam ini adalah janganlah keterlambatan waktu pemberian Allah itu adalah setelah engkau bersungguh-sungguh dalam doa membuatmu putus asa.
Jangan putus asa dari rahmat Allah. Memintalah tadi semua, meminta. Ya tadi semua ya. Walaupun sebenarnya kalau kalian minta, percayalah, mintalah Allah tadi semua ya. Kalau menurut Abah selalulah mintalah Allah, karena kalau kalian dapat Allah, kalian dapat semuanya. Ya karena pada dasarnya juga ada, kalian harus mengerti tentang bahwa segala alam dunia ini adalah ujian kepada kita semua. Dengan dilapangkannya, dengan disempitkannya, kan, kata Abah juga. Terkadang kita dilapangkan karena Allah tidak ingin kamu miliki kesempitan. Terkadang kita disempitkan karena Allah tidak ingin kita miliki kelapangan. Karena Allah ingin kita ini sebenarnya milik Allah tadi semua. Kita bukan dunia, bukan akhirat kata Abah juga, tapi kita milik Allah. Orang yang sudah jadi milik Allah, dia akan menguasai dunia dan akhirat. Dia yang sudah milik Allah, dia akan sesungguhnya akan senantiasa bahagia bersama Allah ya sahabat. Jadi inilah proses belajar kepada kita manusia. Jadi itu ya. Jadi kalau seandainya kalian masih dalam makom meminta, silahkan ya, silahkan. Dan itu pun baik ya, meminta itu tadi semua. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Karena kalian nanti makin dewasa kepada orang tua juga kalian malu kan minta. Pada saat kecil begitu berani, SMP masih berani minta, SMA mungkin udah sedikit malu-malu minta. Kuliah kalian sudah agak malu, begitu lulus bahkan kalian malu sama sekali untuk minta. Bahkan udah cita-cita dalam hati kalian punya itikad, saya ingin lakukan yang terbaik buat orang tua saya. Kan lain tuh ya semuanya. Jangan sampai udah jenggot segini masih minta melulu. Apalagi yang dimintanya itu perkara yang murah. Perkara dunia itu perkara yang murah tadi semua ya. Perkara ecek-ecek, perkara cemen kalian minta tadi semua ya. Maka dikatakan juga oleh Syatailah, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Tadi semua ya. Jadi Allah sudah mengatakan, terkadang kita ini bersungguh-sungguh dalam perkara yang dijamin, tapi kita adalah lupa pada perkara yang disuruh tadi semua ya. Nah, inilah barangkali yang jadikan pelajaran kepada kita beberapa hal yang berkaitannya dengan bab doa tadi semua. Tetapi daripada kalian tidak pernah meminta itu lebih baik. Tapi kalau seandainya kalian adalah tidak bisa meminta, berzikir lebih baik daripada meminta. Jadi gitu. Daripada tidak meminta dan tidak berzikir, meminta itu lebih baik gitu. Tapi kalau seandainya kalian ada yang lebih baik daripada meminta, adalah berzikir pada Allah. Tadi semua. Makanya tadi kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang melarikan zikir pada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit, yang donka, sempit ya tadi semua. Jadi intinya adalah sebetulnya, maka guru Abah ya, pengarsa Abah Anom selalu berkata, Abah tidak menyuruh cari kamu minta dunia, dan Abah pun gak nyuruh kamu minta akhirat. Mintalah Allah, maka kamu akan mendapatkan dua-duanya, dunia dan akhirat. Tadi semua ya. Nah itu ya sahabat ya, dari yang berkaitan dengan bab doa ya tadi semua. Jadi doa silakan ya. Nah, tetapi masalahnya kata Abah, masalahnya juga kalau belum ngerti tauhidnya juga. Karena pada dasarnya kita ini tidak ada. Bagaimana yang tidak ada meminta kepada yang ada? Kenapa doa itu ditahan oleh Allah? Karena pada dasarnya kamu belum mengerti siapa kamu dan siapa Allah pada dasarnya. Karena kita kalau sudah mengerti, kenapa baru Allah akan ijabah pada waktu? Ya pada saat kamu nanti sudah ngerti Allah, permintaan kamu sudah ada. Tadi sesungguhnya. Karena seharusnya yang meminta hanya Allah kepada Allah. Tadi semua. Karena yang boleh meminta kepada yang ada itu dia, Allah yang ada. Mana mungkin kita yang ada meminta pada Allah yang ada. Maka inilah tidak ada amal yang bisa membawa kita kepada Allah secara tauhid ya sahabat. Bagaimana mungkin kita adalah bisa beramal sementara kita ini adalah makhluk mati. Al-kaunu, maka dikatakan al-kaunu kulluhu zulmatun wa inama ana rohu duhurul haqqi fihi. Paman ra'al kauna wa lam yashhadu fihi au indahu au qablahu au badahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Alam seluruhnya adalah kegelapan ya semuanya, dan yang meneranginya, yang membuat kita hidup karena adanya Allah yang hidup pada kita tadi semua ya. Makanya itulah Allah ingatkan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Siapa yang bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku maha dekat. Nah, kalau seandainya dekat perlu diminta enggak kira-kira tadi semua? Ya. Kalau begitu dekat tadi semua. Sampai karena kebanyakan manusia menganggap bahwa Allah itu gaib. Pada dasarnya malah manusialah yang gaib itu. Kita yang hilang, bukan Allah yang hilang. Allah itu adalah wujud. Kita adalah Adam, wujud, nanti Adam kembali.
Jadi bagaimana mungkin kita ini? Nah inilah adalah konsep pemahamannya kepada kita. Karena Allah itu tidak pernah tidak ada. Dia itu hanya ada, ada. Maka Abah pernah menyampaikan dengan menggunakan isim dhamir, menggunakan ana. La ilaha illa ana, la maujuda illa ana. La ana illa ana, la maujuda illa ana. Siapapun kalian yang mengatakan ana Usman, pada saat kalian habis hanya ana Allah. Karena dia selalu ada. Pada saat la ilaha illa anta, la anta illa anta, la maujuda illa anta. Pada saat si anta itu minta pada Allah, anta Usman. Si Usman yang mati, yang tiga hanya tinggal anta Allah. Nah, demikian pula kalau menggunakan isim dhamir huwa. La ilaha illa huwa, la huwa illa huwa, la maujuda illa huwa. Maka pada saat si huwa Usman mati, yang ada hanyalah huwa Allah. Nah inilah, maka harus kita fahami. Maka kenapa dalam hikmah yang tadi dikatakan adalah, katakan la yakun ta'akharu amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasika bahwa dhamina lakal ijabata fi ma yahtaruhu laka fi ma la taruhu li nafsika. Karena tadi apa permintaan yang kamu lakukan itu? Tadi semua permintaan itu tidak ada di sisi Allah, karena kamu yang ada. Nah inilah sesungguhnya persoalan di dalam tauhid ya. Makanya harus difahami ya. Maka sebenarnya pada saat kalian sudah menyadari kehadiran Allah begitu dekat, bahkan kata Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa coba Allah dalam bab doa pengertian wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Aku bersamamu apa yang kamu lakukan. Berarti kalau itikad kamu yang meminta itu Allah, Allah meminta kepada Allah, dia meminta kepada dia, wajar. Karena Allah itu adalah al-wujud. Tuh, harusnya yang minta kepada Allah itu yang wujud. Karena Allah itu ada. Sementara kita tidak ada, tidak ada. Kita ini hanya ada, tidak ada. Karena kita ini adalah summa yuhyikum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa yumitukum. Kalau Allah hanya ada. Cuma pada saat kamu ada, dia batin. Pada saat kamu tidak ada, dia dohir. Gitu aja. Jadi Allah itu batin, dohir, huwal, awal, akhir. Nah itu yang harus dipahami. Ya. Makanya la yusakkikannaka fil wa'dil adamu wuqi'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna dalika qadhan fi basiratik wa ihmadan li nuri sariratik. Janganlah tidak terjadinya apa yang dijanjikan membuatmu ragu pada janji Allah. Meskipun waktu yang dijanjikan sudah tentu, supaya hal itu tidak mencemari pandangan batinmu dan memadamkan cahaya hatimu. Ini yang harus dipahami ya sahabat. Jadi dalam hal segala apapun, maka siapa yang minta itu itikadnya ya. Kalaupun kamu yang terucap oleh mulut itulah, maka sesungguhnya kesadaranmu harus dibangun bahwa kamu adalah Adam. Berarti sesungguhnya adalah biarkan dia yang meminta kepada dia tadi semua. Karena Allah yang wujudlah yang boleh, yang adalah dan boleh meminta kepada yang ada. Siapa yang ada pada diri kita? Ruh kita. Ruh kita ini siapa? Ruhnya Allah. Maka kata Allah, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ruhku. Berarti ada ruh Allah pada kita. Tapi itu adalah kata Allah apa? Aku tiupkan sebagian tuh. Berarti kan ada yang lainnya. Allah yang maha akbar, yang tidak berujung, yang maha luas, maha meliputi segalanya. Maka disitulah Allah sudah kasih bekal kepada kita. Ada bagian dia ada pada diri kita. Yang merupakan ruh kita itu. Maka dikatakan. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ruh Allah. Supaya untuk minta pada Allah. Supaya untuk beribadah kepada Allah. Supaya bisa mi'raj kepada Allah. Itulah yang disebut al-mu'min. Al-mu'min mir'atul mu'min. Al-mu'min yang pertama adalah merupakan ruh Allah yang ada pada diri kita. Al-mu'min yang kedua adalah asma Allah al-mu'min. Seolah-olah alam mikrokosmik adalah ada pada irisan makrokosmik. Ada alam sogir, ada pada alam kabir tadi semua. Ya, maka sesungguhnya pada seharusnya yang meminta itu, walaupun alam sogir adalah hakikat dia meminta kepada dirinya. Maka tadi as-salat mi'rajul mu'minin, ada as-salat, sesungguhnya salat itu mi'rajnya, naiknya al-mu'min yang ada pada diri kita dengan al-mu'min Allah tadi semua sahabat ya. Demikian pula dengan doa. Pada dasarnya kalau kalian tidak mengerti tentang hakikat doa, maka tadi di penghujungnya, doa itu sebetulnya bukan permintaan, ya. Doa itu sebenarnya, tapi ada bagaimana khudur tadi semua, ya. Menghadirkan Allah. Maka berminta itu yang terbaik adalah rapatkan gigi, ya. Kemudian tekuk lidah ke atas, kemudian tahan nafas sekolah.
Maka disinilah permintaan itu adalah pada kolbumu, zonmu tadi semua. Ya, maka kata Allah, Ana inda dzanni abdibi, aku tergantung daripada prasangka hambaku. Maka sesungguhnya yang banyak terjadi pada diri kita, kita doanya bagus-bagus, tapi prasangka di sininya adalah busuk tadi semua. Kadang-kadang suudon, wah kayaknya gagal saya ini, kayaknya saya bakal dikerjain orang, kayaknya saya usaha saya ini kayaknya bakal diguna-guna orang, kayaknya orang itu dia berbuat buruk pada saya. Itulah yang jadi. Maka kata Allah, amin, 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 kabul, kabul. Pada saat kau berkata perkataan yang baik dengan mulutmu, ya Allah berikanlah aku kelancaran dalam usahaku, ya Allah berikanlah kemudahan di dalam rizkiku. Tapi hatimu sendiri adalah justru adalah bertolak belakang, tidak hadir Allah pada hatimu. Tadi dengan prasangka-prasangka ada benci pada orang ini, benci pada orang ini, benci pada orang itu. Kemudian kita suudon pada orang ini, suudon pada orang ini. Yang terjadi itulah yang ada dalam perasaan hatimu. Ya. Jadi doa itu adalah, makanya kata Abah, doa yang terbaik adalah sangka dengan hati ya sahabat. Pejamkan mata, lidah dirapatkan, lidah ditekukan, gigi dirapatkan, bicara dalam hatimu tadi semuanya. Ya sebenarnya, walaupun nanti kalau udah kalian makomnya sudah baik lagi, juga sebetulnya tidak perlu ya tadi semua. Jadi itulah ya, jadi doa itu tergantung daripada makom tiap orang ya sahabat. Nah ini. Maka dikatakan mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau minta dengan Allah. Tuh, kalau Allah yang meminta pada Allah enggak tertahan. Dia minta kepada dia tadi semua. Yang wujud minta kepada yang wujud, yang ada minta pada yang ada. Banyak kasus kita yang ada minta kepada dia yang ada, gimana mau nyampenya? Kan gitu masalahnya. Tapi kebanyakan dari kita nggak sadar, nggak disadar, kita justru prasangka kita itulah yang didengar oleh dia. Kadang-kadang inilah, maka jagalah hati karena lentera hidup kita di sini. Sangkalah dengan yang baik-baik di sini. Maka setiap hari, ya Allah hari ini aku lebih sehat, hari ini lebih baik. Aku merasa hari ini lebih berkah, hari ini aku merasa lagi pokoknya gimana di sini ya. Makanya disinilah Allah akan, makanya kata Allah, aku tidak akan melihat wujudmu, aku tidak akan melihat bentukmu, aku tidak akan melihat sukumu, aku tidak melihat warna kulitmu, yang kulihat apa yang ada di isi hatimu. Nah inilah hati-hati dengan isi hati ya. Makanya suudon, benci dan lain sebagainya, ini yang akan merusak kita ya sahabat tadi semua ya. Mari katakan mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Permintaan tidak tertahan selama engkau minta dengan bersandar kepada Tuhanmu. Hadirkan Tuhanmu. Biar dia meminta kepada dia. Al-mu'min tadi semua. Yang meminta kepada al-mu'min tadi semua. Sebagaimana sholat al-mu'min mi'rajul mu'min. Gitu. Sholat itu adalah al-mu'min yang merupakan ruh kita. Yang ditiupkan oleh Allah. Dan itu pun ruh Allah. Nafahtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ruhku kata Allah. Nah ruh Allah lah yang meminta kepada Allah. Gitu loh. Bukan diri kita. Tadi semua. Nah ruh Allah lah yang sholat kepada dia. Bukan jasad kita. Karena hanya dia yang bisa menyembah dia. Hanya dia yang tahu dia. Hanya dia bisa meminta kepada dia. Nah ini yang dipahami. Makanya. Wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Dan tidaklah mudah bila engkau meminta dengan bersandar pada dirimu. Ya tentu tidak mudah. Tadi semua ya. Kalau kita bersandar pada jasad kita. Bersandar pada diri kita. Inilah. Maka inilah yang dikatakan min alamatin nujuhi pin nihayatir ruju' ilallahi fil bidayati. Di antara tanda keberhasilan di akhir perjuangan adalah keberserahan diri di awal, sahabat. Nah inilah konsepnya kepada Islam, itu adalah konsep berserah diri ini. Maka dalam doa, dalam sholat, dalam ibadah, dalam zikir ada sesungguhnya siapa yang berdoa, siapa yang sholat, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Ternyata bagi orang yang sudah mengerti tauhid, ternyata yang menyembah itu yang disembah. Ternyata yang berdoa itu yang amin. Ternyata yang meminta itulah yang diminta. Ternyata yang mengingat itulah yang diingat. Tadi semuanya kalau sudah ngerti ya. Maka dikatakan bagi orang yang sudah di sana, la tarfa'anna ila ghairi hajatan huwa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an. Dikatakan malla tati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Janganlah sekali-kali engkau mengajukan kebutuhan apapun kepada selain Allah.
Karena dialah yang mendatangkan kebutuhan itu padamu. Jadi kalau kita sedang memiliki kebutuhan pada dasarnya, dia Allah yang menempatkan kebutuhan itu pada diri kita. Maka jangan mencari kepada selain dia. Tadi semua dikatakan, la tarfa'anna ila ghairihi. Janganlah engkau mengajukan kebutuhan kepada selainnya. Tadi semua, ya. Karena dialah yang membuat hajat pada dirimu itu. Jadi segala sakit kita, ada hajat ingin sembuh, Allah menginginkan kita adalah, maka sesungguhnya Allah yang menempatkan itu supaya kita minta pada Allah tadi semua. Maka kita banyak masalah dengan keuangan tadi semua. Nah, diberikan kekurangan dalam keuangan, diberikan lagi kekurangan dalam kesehatan. Dia sesungguhnya adalah masalah itu tiada satupun masalah yang datang pada kita. Dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Semuanya adalah hanya datang dari dirinya. Dan kepadanya lah kita minta tolong tadi semua ya. Maka inilah yang harus dipahami kita dalam beberapa hal ya. Maka juga di dalam kalimat yang lain juga sahabat adalah bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah dengan segala kebaikan Allah tadi semua. Illam tusin donnaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin donnaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka fahal awwadaka ila hasana wa hal asda ilaika illa minana. Jika engkau belum bisa berbaik sangka kepadanya karena kebaikan sifatnya, berbaik sangkalah kepadanya karena perlakuannya terhadap dirimu. Dia kan sudah banyak memberi kepada kita sekarang. Maka berbaik sangkalah dengan perlakuan terhadapmu. Bukan dia selalu memberimu yang baik-baik saja. Dan bukankah dia selalu menyuguhimu kebaikan-kebaikan saja. Inilah yang harus dipegang oleh kita. Maka kata Abah, apapun kondisimu hari ini, kata Abah, sehat, sakit, kaya, miskin, muda, susah, tadi sempit, luang, sesungguhnya itulah yang terbaik buat kita masing-masing di posisi kita masing-masing. Inilah yang harus kita pahami ya semuanya. Kita ada tadi saya kata apa? Yang dikurangkan kamu sedang baik dalam posisi itu. Karena kalau kamu dilebihkan, wong kurang aja udah masang judi online, apalagi lebih tadi semua. Wong dikurangkan aja udah sombong, apalagi dikasih lebih tadi semua ya. Tapi kalau kamu dilebihkan, karena kamu udah lebih saja udah kurang bersyukur, apalagi dalam keadaan kurang. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita semua ya. Jadi itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan pada sore hari ini. Intinya adalah bagaimana makom yang tertingginya adalah di dalam doa itu adalah bagaimana kita betul-betul berserah diri kepadanya. Tadi maka kenapa doa sahabat apalagi yang berkaitan dengan rizki, nggak usah minta urusan rizki berupa dunia, berupa harta, berupa apa semua. Ya, tadi lebih baik kata Syaikhullah adalah khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Yang terbaik mintalah kepada Allah apa yang diminta darimu. Tadi semua apa? Mintalah, bersyukurlah karena Allah menyuruh kita bersyukur. Tadi ikhlaslah karena Allah menyuruh kita ikhlas. Jadi mintalah bersyukur. Ya Allah, jadikan aku orang bisa bersyukur, jadikanlah aku orang yang bisa ikhlas, jadikanlah aku yang bisa ridho, jadikanlah aku orang yang bisa sabar. Karena itulah perkara-perkara yang diminta oleh Allah. Bukan ya Allah mudahkan urusan rezekiku, banyakkan rezekiku, hilangkan penyakitku. Jangan. Ya. Percaya sama Abah. Ya. Yang terbaik kepada Allah itu adalah tadi. Ya. Untuk kaitan urusan dunia akhirat kalian gak usah minta. Tadi semua. Mintalah kepadanya supaya kalian bisa adalah tadi. Kan pada dasarnya kita manusia di alam dunia ini adalah. Di penghujungnya adalah harus takhallaku bi ahlakillah. Bagaimana kita adalah berakhlak Allah. Tadi semua. Ya sahabat. Tadi semua. Apa akhlak Allah itu? Tadi asin kama asanallahu ilaika. Maka ayo di bulan Ramadan ini selain kita adalah belajar menahan diri daripada makan, minum dan bersetubuh di siang hari, marilah kita juga menahan diri dari segala kemalasan. Tahanlah kemalasan itu. Ayo gerak tadi semua. Jangan jadikan alasan karena Ramadan saya hanya bisanya tidur, lemah, lemes dan lain sebagainya. Justru tahanlah dalam segala hal perkara-perkara yang tidak yang berseberangan dengan sifat-sifat kemanusiaan kita tadi semua ya. Kemudian juga tahanlah dari sifat pelitmu tadi. Maka kalau biasanya di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan barangkali pelit, sekarang tahanlah dari pelit itu, lepaskan tadi semua ya. Latihlah hari ini adalah untuk melepaskan. Maka itulah kenapa Allah ajarkan adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i ayo belajarlah. Kalau hari ini saya nggak makan pagi, nggak makan siang, barangkali jatah makan siang saya, jatah makan pagi saya sodakon ke siapa ya. Nah itulah yang harus kita lakukan. Jatah makan saya, makan siang ini, pagi ini saya berikan ke siapa ya. Ya itu tadi semua.
Maka itulah yang kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Jadi tujuan sholat, tujuan saum, tujuan apapun sahabat, tujuan doa pada dasarnya menjadikan diri kita adalah pantas untuk pulang pada Allah. Allah itu maha suci dan Allah itu adalah sabar, Allah itu syukur, Allah itu pemaaf, Allah itu pengampun, Allah itu rahman, Allah itu rahim. Maka ayolah lakukan itu, takhallaku biahlakillah. Karena kita adalah makhluk, Allah adalah khalik. Hubungan kita adalah makhluk dengan khalik adalah disebut khuluk ya sahabat. Hubungannya adalah disebut khuluk tadi semua ya. Adalah apa itu khuluk? Akhlak tadi semua. Akhlak siapa? Akhlak Allah. Maka tadi kalau seandainya kita ingin kembali kepada Allah sederhana. Apakah Allah itu pemarah? Tidak. Apakah Allah itu pembenci? Tidak. Apakah Allah itu adalah ujub? Tidak. Apakah Allah itu riya? Tidak. Apakah Allah itu dengki? Tidak. Apakah Allah itu hasid? Tidak. Berarti kalau begitu, kalau kita masih ada benci, kurang pemaaf, kurang penyayang, masih ada riya, ada dengki, ada iri. Nah itulah yang harus kita bersihkan pelan-pelan. Dan itu adalah merupakan proses perjalanan dalam kehidupan. Setiap hari kita akan dilatih oleh Allah supaya kita sabar. Maka akan diberikan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Supaya apa? Kita terlatih. Karena sabar itu bukan perkara yang mudah sahabat. Sabar tidak bisa dilatih dengan sholat, dengan zikir. Tidak. Sabar itu adalah dengan ujian-ujian yang terus menerus yang diberikan oleh Allah dan kita siap menerimanya. Lama-lama semuanya adalah indah. Maka satu saat kau akan berkatakan alhamdulillah ala kulli hal. Sekarang ternyata pemberinya adalah Tuhanku yang kucintai. Pada saat kalian mencintai seseorang, maka segala pun kekurangan dari orang itu kalian bisa maafkan. Kenapa? Karena sekarang kalian sudah mahabbah, sudah cinta. Dan cinta itu sudah tidak ada lagi syarat kepadanya tadi semua. Apakah engkau memberi yang banyak? Apakah engkau memberi sedikit? I love you. Saya lakukan ini karena saya cinta kepadamu. Nah itulah sahabat proses belajar. Demikian pula syukur. Ya, tidak mungkin kalian syukur itu bukan perkara adalah bisa tiba-tiba. Maka tadi sebagai dikatakan dalam syukur itu dibagi kan tadi. Ada syukur bil qalbi, ada syukur bil lisan, syukur al jawari tadi semua. Bagaimana syukur al jawari adalah syukur dengan perbuatan. Dan itu harus dilatih syukur dengan perbuatan itu. Pada saat kita menerima rezeki dari Allah, maka kita keluarkan alladzina yunfikun, paksakan tadi semua ya. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu bahwa tidak mungkin orang itu ikhlas sekaligus. Biarlah ria, memberi ria, nggak apa-apa. Sekali lagi ria, kedua ria, setahun ria, 2 tahun ria, 3 tahun kalian sudah lupa lagi bahwa kalian memberi itu adalah karena ingin dipuji oleh seseorang, menjadikan diri kalian adalah misalnya adalah ahli sedekah. Lama-lama kalian udah kebal daripada pujian orang tadi semua. Itulah yang harus kita latih dalam kehidupan. Jadi ria, iri, dengki, hasud, sabar tidak bisa didapatkan dari sholat, tidak bisa didapatkan dari zikir. Tapi itu oleh Allah kita akan diuji dengan praktek langsung dalam kehidupan. Nah itulah makanya kenapa kalau kamu ingin untung tiba-tiba dikasih rugi. Itulah sedang latihan tadi semua. Makanya kadang-kadang sempit, kadang-kadang lapang, kadang-kadang mudah, kadang-kadang susah. Terus kita diuji supaya kita meningkat kesadaran kita, meningkat keikhlasan kita, meningkat sampai di penghujungnya kalian nanti akan kenal kepada Allah. Kan kalian wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Disitulah kalian akan lebur kepada Dia. Setelah kalian betul-betul faham, mengenal Dia dengan sebaik-baiknya. Oh, ternyata Dia kemarin saya disempitkan oleh Dia karena Dia tidak ingin saya ini milik kelapangan. Tuh. Itulah orang-orang yang nanti akan timbul dalam hatinya. Ternyata penahanan oleh Allah itulah pemberian. Terkadang sahabat. Penahanan dari Allah kepada kita terkadang pemberian. Tadi semua. Sebagaimana seorang ayah, seorang anak meminta kepada ayahnya uang. Tidak diberi itulah pemberian. Misalnya seorang anak yang dia udah dari kecil pun dia sudah mulai nakal, sedang merokok, sedang belajar minum. Maka pada saat dia minta pada orang tuanya. Dan orang tuanya tidak memberi uang. Itulah tidak diberi itulah pemberian. Sahabat, pahami. Demikian pula dengan Allah. Dan Allah lebih sempurna lagi dalam rencananya. Maka jangan pernah kecewa dengan permintaan yang kamu lakukan. Pada dasarnya, kalau seandainya yang kamu minta itu baik, pasti dia sudah segera kamu berikan. Bahkan sebelum kamu minta pun dia, karena dia Al-Karim. Dia sudah memberi sebelum diminta. Ya sahabat, percaya. Di situ yang harus kalian pegang. Makanya kata Abah daripada buang-buang waktu, tetapi kalau seandainya minta itu hanyalah sebatas ibadah kepada Allah. Karena ad-du'a ruhul ibadah.
hanyalah untuk menyambungkan kesadaran engkau bahwa betapa butuhnya engkau pada Allah tanpa peduli apakah diijabah atau tidak, itu pun sudah baik. Minimal itu sudah baik juga. Tidak apa-apa kalian meminta, tapi kalian hanya melakukan bahwa aku butuh pada Allah. Walaupun sebetulnya kurang etika, kurang adab. Kepada Allah yang maha baik, sesungguhnya sudah tidak lagi kita kata minta-meminta sebenarnya tadi semua. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Abah hanya ingin mengisi waktu di waktu sore, dan tadi semua yang mudah-mudahan semuanya adalah ada dalam kebaikan. Ya, buat teman-teman yang di Facebook, barangkali Abah baru sekarang untuk live. Tadi sekarang Abah ada di TikTok dan ada di YouTube ya. Boleh nanti dicek dengan Abah Setu MDNH ya untuk channelnya. Karena itu lebih aktif sekarang. Jadi Abah live hampir tiap hari di YouTube ya. Terima kasih, sehat semuanya, berkah semua. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Tidak berniat sedikit pun untuk menggurui siapapun. Yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang bicara barangkali adalah tidak lebih alim dari yang mendengarkan. Tapi ini adalah kita menggunakan media sosial, menggunakan ruang dan waktu, dan menggunakan momen di bulan Ramadan, barangkali mudah-mudahan menjadikan wasilah kebaikan pada kita semua. Mohon maaf sekali lagi ya, bukan sekali lagi Abah tidak bukan untuk mengajar kepada siapapun, tapi adalah mari menggunakan kesempatan umur kita adalah supaya kita senantiasa adalah menjadi umur yang bermanfaat dalam setiap helaan napas kita. Sehat semua. Tadi selalulah bersandar pada Allah. Katakanlah kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu adalah dari murkamu dengan kasih sayang. Dari semua selalulah begitu ya. Jadi bersandarlah kepada Allah yang Maha Rahman dengan kasih sayangnya. Tadi semua. Jangan bersandar dengan apapun. Jangan bersandar dengan amalmu. Jangan bersandar dengan ibadahmu. Jangan bersandar dengan doamu. Bersandarlah kepada Allah dengan Allah. Tadi semua ya. Sehat semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.